Pilihannya dua, you mau lakukan secara sukarela atau secara paksa. Kalau mau secara paksa ya nggak apa-apa. Pasca putusan MK pasal 42 ayat 1 justru memberikan jalan tol bagi kepentingan anak. Putusan MK tidak melihat siapa ibunya, bagaimana perkawinan ibu. Katanya ada bagian dari keluarga, persekongkolan dari keluarga. Ya, artinya ketika komunikasi ini tidak dibangun secara positif, tapi malah yang diterima itu diblokir, ditutup. Komunikasi diputus sehingga hubungan antara kepentingan anak dengan orang tuanya ini juga menjadi terhambat. Artinya ada dua peristiwa yang bisa ditekankan di dalam kejadian ini. Yang pertama, di mana ada seseorang yang pada saat ini sangat mati-matian untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain ada juga satu orang yang sibuk lari dari muka hukum untuk lari dari pertanggungjawaban. Poin yang ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saudara terlapor ini kan sebenarnya juga sudah dipersoalkan di secara perdataan ya, yang mana ujung-ujungnya juga ada tes DNA di sana. Saya memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia lakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tangerang ya, atau dia mau menyudutkan dirinya pada upaya paksa. Karena di pihak kepolisian ini upaya paksa itu sangat dimungkinkan, artinya dengan penjemputan antar betul ke sana. Itu juga menjadi hal yang menurutku perlu dia pertimbangkan secara matang, sebab ada dua pilihan ini ya. Terhadap dua pilihan itu menurut saya juga bahwa terlapor ini masih berupaya untuk bersembunyi di dalam satu daun ilalang. Saya agak kurang yakin bahwa ini tidak terbukti. Ya. Kenapa? Klien saya sedari awal sudah mengedepankan tes DNA. Tapi justru itu suatu hal yang kebalikan dilakukan oleh terlapor. Artinya apa? Secara logika, dia tidak mau melakukan tes DNA karena takut jati dirinya terbuka di situ. Jadi dia masih mencoba. Tapi itu bukan suatu hal yang saya yakin akan mudah untuk dia. Pilihannya adalah, you mau lakukan secara sukarela atau secara paksa. Kalau mau secara paksa ya nggak apa-apa, akan mencerminkan bahwa Anda bukan warga negara yang patuh dan taat. Dan itu sudah menandakan siapa dia. Tadinya saya berpikir tuh penelantaran itu kan tidak dinafkahi dari 0 sampai 21 tahun gitu kan. Nafkah itu tidak hanya materi ya, tapi kasih sayang, perhatian itu juga penelantaran. Ya, tidak hanya materi. Nah, tapi tidak dihitung dari 0. Dari semenjak saya hamil. Itu harus dihitung. Gitu, itu menelantarkan karena anak itu kan sudah hidup. Kalau ini artinya kan ini terus berdiam, yang sana terus diam, menyibukkan diri untuk syuting segala macam. Ya sah-sah aja lah, mereka mau syuting, mau jalan-jalan, mau apa sah-sah aja. Tapi sah-sah juga buat saya untuk terus memperjuangkan status anak saya. Kecewaannya seperti apa? Kecewa enggak, saya jalanin aja. Saya jalan karena saya ingat ini ya, apapun yang saya lakukan, ada kekuatan lebih besar yang saya harus tahu. Kita semua masih punya Tuhan, itu aja. Kalau ini berarti dari dulu sampai sekarang Resi nggak ada niatan untuk? Nggak ada, bahkan kerabat saya telepon pun diblok oleh ayahnya. Mbak, mungkin terakhir, jika keluarga Sono pasti akan melihat pemberitaan ini, apa yang mau disampaikan? Ini sudah melaporkan juga segala macam. Saya tunggu aja itikat baiknya. Hati nurani kan saya sudah sering bilang tuh ya, saya cuma minta hati nurani, tapi tidak ada tanggapan. Ya kita ikuti sajalah proses perdata dan pidana ini bersama-sama. Untuk anak sendiri seperti apa sih? Nanyakan nggak sih ayahnya seperti apa? Apa? Anak sendiri nanyakan nggak sih Dia tahu mamanya sedang berjuang ini kan, jadi dia tidak banyak nanya karena memang pertanyaannya pun masih seputar Mama di mana? Walaupun dia tahu saya kemana, saya lagi apa, cuman tidak menanyakan detail.